Maka ketika Pak Jokowi menawarkan saya sebagai menteri, kemudian Ibu Mega ya pada periode kedua juga menawarkan kepada menteri. Ini supaya nggak ada dusta di antara kita aja Mas Hasto ya. Di majalah Tempo Mas Hasto kan ada di TKP ketika penangkapan Harun Masiku oleh KPK. Harun Masiku ini masih hidup atau mati dan ada di mana kalau hidup? Terima kasih. Rastafari adalah dinamika yang mesti kita hidupkan. Rastafari bukan fufu papa. Saya ngejar pesawat. Oke. Dan pesawat saya adalah private jet. Silakan di belakang Bung Ramdan Malik. Selamat malam, makasih Mas Hasto. Ini supaya nggak ada dusta di antara kita aja Mas Hasto ya. Kita tahu PD Perjuangan juga pesta pora juga 10 tahun terakhir kan. Artinya kalau Jokowi tidak berkhianat kepada Ibu Mega, itu juga tidak akan seperti ini Mas Hasto ngomongnya kan. Kira-kira begitu. Saya cuma satu pertanyaan Mas Hasto. Di majalah Tempo Mas Hasto kan ada di TKP ketika penangkapan Harun Masiku oleh KPK. Harun Masiku ini masih hidup atau mati dan ada di mana kalau hidup? Terima kasih. Mas Ramdan. Ya mungkin nggak genap 10 tahun lah, di korting 7 tahun lah, 7 tahun. Silakan Bung. Belakang sana. Saat yang di samping Guntur. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan kepada saya. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Nur Cahyo, saya asal dari Kalimantan. Saya di sini sebagai mahasiswa juga di Jakarta, sebagai parlemen jalan juga, Bang Hasto. Di sini yang saya tanyakan adalah seringnya apa kata perlawanan itu biasanya digaungkan di jalanan. Cuman menurut saya parlemen jalanan ini masih belum efektif Bang, karena melihat situasi negeri ini yang semakin lama semakin kacau, banyaknya peraturan yang diubah demi kepentingan para elit-elit di atas yang menggunakan namanya peraturan ini untuk hal yang menurut saya demi kepentingan golongannya. Kemudian yang saya tanyakan adalah jika parlemen jalanan ini tidak didukung dari parlemen atas, maka menurut saya hal ini tidak efektif Bang. Kemudian bagaimana solusi ke depannya agar suara parlemen jalanan ini mampu disokong oleh para elit-elit yang di atas atau pemangku-pemangku di lembaga-lembaga, mereka mampu mendorong dengan aspirasi-aspirasi bahkan keputusannya. Misalnya, mohon maaf, kasih contoh adalah KPK. Sekarang KPK bahkan satu kasus itu mengenai yang tidak usah disebut kasusnya, banyak yang sudah tahu mengenai gratifikasi, mengenai pesawat jet lah, itulah. Cuman KPK yang seharusnya sebagai lembaga yang mampu untuk menindak, tetapi ini tidak mampu seperti udah mati suri. Mungkin kebanyakan lembaga seperti itu. Ada yang lembaga MA kemarin juga atau MK tentang Pilpres yang mengeluarkan peraturan secara kilat. Kan seharusnya itu harus ditakar dulu, dibahas dulu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi kawan. Boleh, silakan. Iya, mau pamit soalnya. Ya, mikrofon silakan. Oke, terima kasih. Harusnya ini satu forum untuk mengevaluasi ide tentang demokrasi. Jadi saya ingin balik ke situ. Ada soal-soal pertanyaan teknis yang udah ada di koran itu. Harun Masiku di mana? KPK kenapa? Ya, itu ngajakin rapat aksi Cahyo sebetulnya. Iya, tapi ada saat momentum kita bikin refleksi. Sejauh mana ide itu berguna itu soalnya. Apa idenya Pak Hasto itu masih berguna? Apakah refleksi kita untuk regain Soekarnoisme itu masih kontekstual, kan itu intinya tuh. Di belakang kita ada gambar panggung itu. Dan itu mengingatkan kita pada satu peristiwa di Washington tahun 63. Crowd yang sama yang dipimpin oleh
we shall overcome tadi. No. Temannya John Bass. Martin Luther King Junior tuh, yang memimpin demonstrasi untuk hak sipil tuh. Dia mengucapkan pidato yang masih kita ingat. I have a dream that someday we shall overcome itu. Kan itu mengingatkan kita pada perjuangan Soekarno. Bahwa we shall overcome. Satu saat kita bisa atasi ini. Pada era yang sama, istilah we shall overcome diungkapkan dalam bentuk lagu oleh seorang anak muda yang terkenal dengan Rastafari. Bob Marley. Yang dia membayangkan bahwa we shall overcome itu adalah suatu perubahan total dari kekuasaan. Kalau kita baca biografinya, Rastafari itu semacam umpatan terhadap keadaan Babilonia yang dikendalikan secara otoriter, tapi suatu saat Babilonia akan hancur, akan tersisa Rastafari. Siapa Rastafari itu? Ya PDIP. Rastafari. Jadi coba kita buat satu session secara berlanjut supaya kita tampilkan pikiran di sini untuk memungkinkan kita berpikir tentang kekuasaan bahkan dari zaman Babilonia. Di dalam kesempatan itu kita mampu untuk menimbulkan ide bahwa Indonesia dituntun oleh pikiran. Pak Prabowo bisa jadi presiden, tapi bisa juga pikiran berhenti. Karena kita mempersoalkan teknikalitas. Coba kita uji sebetulnya apa yang dimaksud dengan kerakyatan dalam versi Prabowo, kerakyatan dalam versi PDIP, kerakyatan dalam versi Soekarno. Jadi hal-hal ini yang saya ingin kembangkan supaya satu saat kita tahu bahwa ada forum untuk bicara tentang ide itu. Ada tempat kita menumpukan harapan itu pada kekuatan pikiran itu. Jadi saya usulkan supaya kita bahas sesuatu yang sifatnya gagasan dan ide itu yang hendak kita implementasikan, kita investasikan dalam peradaban politik berikutnya tuh. Nah ini yang saya maksud bahwa negeri ini kekurangan pikiran akibat kita bertengkar hal-hal teknis tadi. Nah itu saya kira gagasan besarnya tuh. Jadi sekali lagi Rastafari adalah dinamika yang mesti kita hidupkan. Bahwa kita percaya we shall overcome, bahwa akan ada saat ketika Babilonia di Republik ini juga berhenti itu. Rastafari bukan fufu papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pamit karena saya ngejar pesawat. Oke. Dan pesawat saya adalah private jet. Thank you, Om. Yuk. Baik, karena Rocky ngejar pesawat dengan Rastafari dan kita melepasnya dengan Kumbaya. Gitu. Oke, setidaknya saya kira kita punya 2 pertanyaan, tapi apa yang disampaikan Rocky tadi silakan juga kalau Mas Hasto mau menanggapi, atau nanti ada rekaman yang bisa ditonton juga oleh Rocky. Silakan Mas Hasto. Baik, yang pertama yang Bung Abdan Malik. Ya, dua-duanya bisa singkat saya kira. Oh enggak, ya ini agak panjang ini jawabnya karena saya senang dengan pertanyaan ini. Karena ini bagian dari berbagai skenario politik yang ditujukan kepada saya. Yang pertama terkait dengan kasus Harun Masiku, itu kan jelas ada pengakuan dari dalam itu proyek politik. Proyek politik untuk menguji ketika Pak Firly terpilih sebagai Ketua KPK, bagaimana responnya ketika kasus itu kemudian berhadapan dengan suatu elit politik. Yaitu diciptakanlah target-target politik. Itu nanti rekam jejaknya bergeser ke belakang. Karena ketika saya ditugaskan sebagai wakil sekjen yang pertama kali oleh Bu Mega dan kemudian menjadi PLT sekjen, gagasan saya adalah bagaimana partai ini memproduk pemimpin atas dasar gagasan-gagasan yang dibangun. Tadi yang dikatakan kita berbicara tentang ide apa yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan.
Termasuk ketika KPK dibentuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua pansusnya adalah Pak Agustin Teras Narang. Itu gagasannya adalah betul-betul untuk membangun suatu institusi yang powerful di dalam mewujudkan suatu kehidupan negara yang baik sesuai dengan pengalaman empiris kita, bahwa 32 tahun kekuasaan Soeharto itu penuh dengan praktek-praktek KKN. Jawabannya adalah melembaga terhadap KPK. Itu yang kami praktekkan. Maka kemudian satu sebagai anggota tim 9 yang kami dorong, salah satunya sebagai wakil presiden adalah calonnya adalah Pak Abraham Samad. Itu. Hanya konfigurasi politik saat itu karena kami tidak cukup 20%, tidak memungkinkan. Karena pemilu yang dilaksanakan pada bulan April 2014 perolehan kami berkurang dari itu. Saya juga yang ikut bertemu membangun suatu gagasan-gagasan anti korupsi untuk diterjemahkan termasuk di dalam partai politik. Jadi kami memerlukan suatu simbol-simbol seperti itu. Tapi kan kemudian kita juga ada pada realitas politik ketika kami tidak bisa mengusung sendiri. Akhirnya kami bekerja sama dengan Nasdem, dengan hanurannya Pak Wiranto saat itu. Dan kemudian terbangunlah muncullah adalah Pak Yusuf Kalla. Ternyata ini juga membawa suatu implikasi politik yang sangat luas. Ketika kita mau mencoba membenahi representasi menteri agar betul-betul menjadi sosok yang jernih. Ini saya punya studinya ya, karena waktunya nggak di sini. Kalau perlu tempat lain saya akan siapkan. Tapi ternyata institusi itu juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Dengan cara apa? Mencoret calon-calon menteri dengan menggunakan stabilo merah. Itu penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa yang kemudian menguburkan suatu niat baik dari kami sebagai penopang utama dari Pak Jokowi untuk menghadirkan suatu pemerintahan yang anti korupsi. Dan kemudian implikasinya ternyata harus saya ikutin ke belakang ketika saya mencoba meluruskan KPK yang disalahgunakan oleh kepentingan kekuasaan di luarnya dengan memberikan stabilo merah hanya kepentingan untuk menjadikan menteri yang punya rekam jejak yang baik dengan orang-orang tertentu di dalam lembaga yang satu itu tanpa pengawasan. Maka apapun tanpa check and balances itu cenderung koruptif, cenderung menggunakan kekuasaannya secara sembarangan. Nah kemudian juga di dalam partai, saya adalah boleh diuji dalam konteks pelembagaan partai untuk melawan korupsi itu. Dulu ketika saya menjadi PLT Sekjen untuk menjadi ketua DPC di wilayah gemuk seperti Klaten, karena sistemnya adalah demokrasi langsung, one man one vote one values, yang di dalam praktek itu money politik. Di situ. Itu Paus Fransiskus kalau dipilih secara langsung mungkin juga dengan aset gereja yang luar biasa. Bisa diwarnai praktek-praktek money politik juga. Maka saya merombak dengan cara apa? Merit system untuk menjadi ketua DPC saat itu bisa habis 2 miliar. Bagaimana partai politik bisa baik? Maka kami membangun sistem, caranya bagaimana? Psikotes, meritokrasi. Sehingga akhirnya biaya yang bisa dikeluarkan pemilu langsung di internal partai 2 miliar itu menjadi hanya 1,5 juta per orang calon per kandidat. Saat itu ada 20 kandidat yang kemudian sekarang kami sudah turunkan 606.000 karena psikotesnya bisa secara daring. Kami bisa lihat itu aspek-aspek psikotesnya. Ini dalam konteks pelembagaan partai. Nah ketika proses penempatan jabatan-jabatan strategis itu tidak lagi costly seperti itu, maka partai punya kemampuan untuk melakukan institusionalisasi. Partai kemampuan punya untuk menumbuhkan suatu ide-ide besar. Dan akhirnya dalam waktu 10 tahun terakhir kami bisa membangun kantor partai begitu banyak, sekolah partai. Karena proses demokratisasi berdasarkan merit system di internal partai yang mengurangi biaya-biaya politik. Untuk kepala daerah kami boleh dicek. Kalau ada suatu research yang independen bersama dengan yang lain di situ. Nah kemudian kembali pada persoalan Harun Masiku. Dia adalah sosok yang sebenarnya menjadi korban. Karena oleh keputusan dari Mahkamah Agung, dia memiliki legalitas untuk dilantik. Dan kemudian berdasarkan sistem yang telah diterapkan sebelumnya oleh PDI Perjuangan, ketika Pak Sutradara Ginting almarhum meninggal, maka kemudian partailah yang punya kedaulatan untuk menentukan siapa penggantinya. Saat itu yang kami lihat adalah dia London Economic School ya dari Inggris ya, dari sana.
backgroundnya. Ya di situ. Nah kemudian kita memberikan opsi-opsi ke sana. Tetapi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya-upaya dengan menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap di situ. Sehingga dia ditolak dulu, setelah ditolak ada yang dari KPU yang kemudian menawarkan jasa untuk mengurus itu. Disitulah terjadi suatu penyuapan. Nah ketika saya mendengar terjadinya peristiwa itu saya marahin betul itu yang namanya Saiful itu. Di situ atas karena kami mengharamkan praktek-praktek itu karena kita punya suatu legalitas. Jadi ini kan seperti teman-teman siapa mungkin yang tunjuk jari yang belum pernah deal sama polisi ketika ditangkap melanggar lalu lintas. Kan ada ketidaksetaraan di situ, ada ketidakberdayaan di situ. Sehingga tradisi kita di dalam menghadapi suatu struktur yang lebih kuat, kekuasaan yang lebih kuat, mudah kemudian terjadi solusi di bawah tangan. Itu yang terjadi Harun Masiku itu sama dan setingkat dengan orang yang ketahuan melanggar lampu lalu lintas, kemudian berkompromi sama polisi. Itu pun pelanggaran. Harun Masiku ini dia punya hak untuk kemudian dilantik. Dan kemudian kan muncul pengakuan dari dalam internal KPK bahwa itu ada proyek politik untuk menguji Firly. Jadi dari motifnya itu adalah suatu target, menetapkan saya sebagai target. Di situ saya nggak ada, saya bukan pejabat negara, saya bukan PNS. Itu 500 juta, saya tidak korupsi ya korupsi, 1 rupiah ya 1 rupiah. Tetapi dalam seluruh prosesnya di pengadilan itu terbukti nggak ada itu kaitannya dengan saya di situ. Bahwa di dalam proses untuk menetapkan itu iya, tapi itu melalui rapat DPP, melalui suatu proses demokrasi yang berjalan di internal partai dan itu sah di dalam konteks prosedur di internal partai. Nah sehingga persoalan itu dimunculkan. Saya dapat informasi dari banyak wartawan. Ketika saya mulai kritis yang sangat keras itu adalah ketika mobilisasi para ketua umum partai bulan Agustus di Museum Perumusan Teks Proklamasi. Di situ saya sudah mendapatkan gambaran. Ya karena saya merasa nggak ada persoalan terkait dengan itu, saya melanjutkan perlawanan saya. Kalau saya terkait dengan Harun Masiku, ya saya sudah nggak melakukan perlawanan lagi, tunduk di bawah suatu intimidasi. Nah kemudian apakah PD Perjuangan tetap akan seperti ini sekiranya Pak Jokowi tidak berkhianat? Oh, coba lihat rekam jejak termasuk digital. Kami mendapat serangan yang begitu luar biasa. Termasuk dari para influencer ketika kami memberikan suatu opsi. Satu dikatakan PD Perjuangan ini partai berada dalam pemerintahan rasa oposisi. Betul tidak? Ketika ada di antara kami yang mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di situ. Saya sudah memberikan suatu catatan. Ya di dalam seluruh rangkaian-rangkaian yang kami sebut sebagai sisi-sisi gelap kekuasaan itu. Karena itu yang terjadi dan sisi-sisi gelap kekuasaan itu yang bisa merubah power behavior, political behavior dari seorang pemimpin itu tidak terlepas dari budaya politik yang dibangunnya. Bayangkan saya ini misalnya, saya ini kan tidak memegang kekuasaan anggaran. Tetapi budaya politik kita untuk seorang bisa menjadi pimpinan dewan, tiba-tiba ada yang datang ke Jogja bertemu dengan kakak saya. Seperti itu. Maka saya membuat aturan siapapun nggak boleh bertemu dengan saya di rumah saya, di tempat keluarga saya. Pertemuan partai membahas juga harus berada di kantor partai. Itu yang kemudian terjadi. Jadi dengan Harun Masiku pertanyaan tadi ya saya tidak tahu apakah dia di mana, itu ranah dari KPK. Yang saya sudah diperiksa di dalam pengadilan dan itu adalah suatu proyek politik yang ditujukan kepada saya sejak awal. Maka saya tahu bahaya-bahaya seperti itu. Karena memang kita baru bertransformasi dalam melakukan kelembagaan. Maka ketika Pak Jokowi menawarkan saya sebagai menteri, kemudian Ibu Mega ya pada periode kedua juga menawarkan kepada menteri, saya lebih memilih untuk tidak menjadi pejabat negara, tidak menjadi anggota legislatif. Saya memilih untuk melakukan pelembagaan di partai. Membangun satu konstruksi partai yang ideal itu seperti apa. Merespon berbagai kritik yang ditujukan kepada masyarakat terhadap partai politik. Dan itu saya jawab dalam disertasi saya ini. Disertasi ini juga merupakan suatu perlawanan akademis terhadap realitas kehidupan demokrasi saat ini yang diwarnai
saya sebut nanti sebagai the triangle of authoritarian populism itu. Itu sangat jelas pergeseran-pergeseran dari kekuasaan itu. Nah sehingga itu clear sikap saya sebagai sekjen, saya pertanggungjawabkan penuh terhadap sikap-sikap anti korupsi dan bisa kita terbuka partai. Kita siap untuk dilakukan evaluasi. Dan kemudian yang kedua, maaf tadi sedikit loncat, yaitu sikap PDI. Sejak awal kami kritis. Kami menolak misalnya impor beras, kami lebih menawarkan kedaulatan pangan. Kami menolak sistem pengadaan senjata yang tidak melalui cara pandang geopolitik, melalui kekuatan the power of diplomacy, the power of accommodating of our national interest. Seperti Soekarno membebaskan Irian Barat itu dengan the power of idea, bukan beli senjata cash. Tetapi dengan mengadakan konferensi Asia Afrika dengan kekuatan ide membangun legitimasi kepemimpinan, dari situlah kemudian kita baru membebaskan Irian Barat, itu pun dimasukkan agendanya di bawah pembebasan Palestina. Kami menolak Israel itu sebelum Pak Jokowi berkhianat, harus dicatat itu. Menolak impor beras sebelum Pak Jokowi berkhianat. Membangun konsep pertahanan kedaulatan pangan, begitu banyak yang disuarakan kami saat itu. Tetapi apakah juga budaya politik kita memberikan suatu apresiasi seperti itu? Wah, serangan ke kami luar biasa itu. Ini PDI, partai rasa oposisi. Padahal kami memberikan suatu opsi-opsi kebijakan sesuai dengan garis ideologi partai. Jadi kami tidak akan berubah, dan itu boleh dicek dalam keputusan-keputusan Kongres tahun 2014-2019. Meskipun kami berada dalam pemerintahan, tetapi kami tetap bersikap lepas bebas di dalam membangun gagasan-gagasan partai untuk Indonesia Raya kita. Kemudian yang tadi masalah demokrasi jalanan itu, ya segala sesuatunya itu kan dibangun dari kesadaran. Ini hukum politik sederhana, ketika tadi dogmatisme politik dibangun, apalagi dengan menggunakan intimidasi, kemudian dengan menggunakan kekuatan populisme, kekuatan feodalisme, dibangun politik Machiavelli juga dibangun dengan cara-cara seperti itu, maka tetap prinsip-prinsip kesetaraan itu akan terus bekerja. Ini yang juga dilakukan oleh Bung Karno di dalam melakukan agitasi. Karena ini adalah naturnya kita hidup. Bung Karno mengatakan jangankan sebuah bangsa, cacing diinjak-injak aja dia keluget-keluget melakukan perlawanan. Jadi kuncinya adalah membangun kesadaran civil society, maka kita akan menjadi benteng yang paling tangguh di dalam menghadapi kekuatan yang seotoriter apapun. Jadi kuncinya bangun kesadaran dulu, kekuatan berpikirnya dibangun seperti yang dikatakan oleh Mas Rocky Gerung. Maka mari kita bertarung dalam konteks ide dan gagasan itu. Republik ini dibangun dengan gagasan-gagasan besar yang diperoleh dengan membaca buku tradisi intelektual yang dibumikan secara kritis oleh para pendiri bangsa kita. Jangan kemudian sekarang kita ikut-ikutan untuk berpikir kritis saja tidak berani. Maka ya udah. Maka saya ingatkan Republik ini ya. Saat itu ketika Bung Karno mendirikan PNI tahun 27, untuk berteriak merdeka sekarang, itu 3 orang digantung. Itu di Ciamis. Lalu salah seorang yang mau digantung itu berhasil berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno, saya besok akan digantung. Tetapi saya akan menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum, dengan penuh keyakinan diri, dan ini bagian dari pengorbanan cita-cita. Itu mengapa ada orang yang rela menghadapi tiang gantungan? Karena dia digerakkan oleh ide yang muncul dari pemikiran-pemikiran para pemimpin bangsa saat itu karena tradisi intelektualnya. Jadi maka mari kita warisi seperti yang Mas Rocky Gerung sampaikan tadi. Kita menyampaikan gagasan-gagasan kita tentang demokrasi, tentang Indonesia Raya kita seperti apa. Buat kita daripada perlu mencari yang susah-susah, kita bongkar kembali gagasan-gagasan dari para pendiri bangsa melalui sidang BPUPK. Kemudian kita lihat relevansinya dari saat ini. Itu bagaimana? Contohnya misalnya tentang menteri negara. Sekarang mencoba kan menteri ini mau diekspan. Hanya fungsi-fungsi akomodatif. Padahal di konstitusi dijelaskan menteri negara bukan pejabat tinggi biasa. Dia adalah seseorang yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Dia adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari itu.
Coba bayangkan ketika menteri tidak dibangun melalui suatu jalur meritokrasi yang baik sehingga penempatan menteri sepertinya sembarangan, tidak terkait dengan landasan-landasan kepemimpinan dan dasar-dasar pemerintahan yang harus dimilikinya. Maka jangan heran kalau ada yang jadi menteri, budaya politiknya lupa sebagai menteri. Itu banyak sekali terjadi dalam tradisi kita. Nah, sehingga apa yang disampaikan Mas Rocky Gerung tadi menurut saya itu menjadi suatu enlightenment bagi kita bersama. Bahwa kita harus digerakkan oleh suatu ide-ide yang besar sehingga kita tidak bertarung dalam konteks teknis. Karena ide inilah yang menyatukan dan membentuk hingga bangsa ini ada. Terima kasih. Terima kasih.